Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kalimat tanya. Kalimat tanya. Langsung saja kita mulai. Anak-anak, apa itu kalimat tanya? Ya, bisa dilihat di gambar ya atau di video ini. Kalimatannya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapatkan jawaban atau informasi. Itu adalah pengertian dari kalimat tanya. Kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapatkan jawaban atau informasi. Pastinya anak-anak sudah sering menggunakan kalimat tanya dalam sehari-hari, sering mengucapkan pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, "Bu, nanti makan sama apa?" Itu kan sudah termasuk kalimat tanya. Sekarang kalimat tanya yang sering diucapkan anak-anak setiap hari itu harus ditulis dengan kalimat yang betul. Bagaimana? Seperti ini. Sekarang kita belajar penulisan kalimat tanya. Di sini di dalam dalam menulis kalimat tanya itu yang pertama, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Jadi, di dalam kalimat tanya itu terdapat kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Yang pertama adalah apa. Apa. Lalu yang kedua adalah siapa. Siapa. Apa, siapa. Lalu di mana. Di mana. Lalu kapan. Kapan. Mengapa. Selanjutnya bagaimana dan yang terakhir adalah berapa. Ketujuh kata ini adalah kata tanya. Dalam membuat kalimat tanya harus menggunakan salah satu 7 kata tanya ini. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini kata tanya yang digunakan adalah apa. Seperti ini ya. Apa. Di sini harus ada kata tanyanya. Kata tanyanya adalah apa. Selain apa bisa siapa. Siapa nama ibumu? Itu juga menggunakan kata tanya siapa, lalu di mana. Di mana ibu beli sayur? Itu menggunakan kata tanya di mana. Selanjutnya kapan? Kapan kamu liburan? Kapan itu kata tanya. Seperti itu. Lalu mengapa? Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Itu juga menggunakan kata tanya mengapa. Lalu bagaimana? Bagaimana kamu belajar? Bagaimana kabarmu? Itu juga bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Lalu berapa? Semisal anak-anak baru mau beli makanan. Tanya kepada penjualnya, berapa harganya ini Pak? Seperti itu. Itu menggunakan kata tanya berapa. Jadi dalam membuat kalimat tanya, anak-anak harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada 7 ya. Ini bisa anak-anak baca. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Tadi sudah Bapak jelaskan dengan contohnya. Lalu dalam menulis kalimat tanya, selain menggunakan kata tanya, yaitu yaitu menggunakan syarat yang kedua, yaitu menggunakan
tanda tanya. Nah, tanda tanya ini harus diakhiri. Harus ada di akhir kalimat. Nah, tanda tanya itu bagaimana? Tanda tanya itu yang seperti ini. Nah, ini adalah tanda tanya. Nah, dalam membuat kalimat tanya itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, contohnya langsung ke contoh. Nah, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, di sini tanda tanya. Nah, tanda tanyanya ini ya. Nah, ini adalah tanda tanya. Nah, ini ya. Harus. Karena di sini kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ya. Maka di sini harus menggunakan tanda tanya. Nah, kalau tadi syarat yang pertama menggunakan kata tanya. Nah, apa ya? Nih kata tanyanya sudah ada. Apa? Nah, lalu syarat yang kedua harus menggunakan tanda tanya. Nah, di sini diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ingat dalam membuat kalimat tanya di situ harus diawali dengan huruf kapital, harus diawali dengan kapital. Semua kalimat diawali dengan huruf kapital termasuk kalimat tanya. Nah, huruf kapital itu apa? Huruf besar. Contohnya di sini A, apa? Nah, A-nya itu kapital atau besar. Nah, beda dengan A yang ada di sini. Di sini A biasa, gitu ya. Jadi, harus diawali dengan huruf kapital. Seperti itu. Lalu menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini adalah kalimat tanya. Nah, lalu selanjutnya di sini eh, kita akan belajar cara pengucapannya. Nah, kalau tadi anak-anak sudah belajar cara penulisannya. Nah, sekarang kita belajar cara pengucapannya atau penyampaian. Nah, penyampaian kalimat tanya. Nah, dalam menyampaikan kalimat tanya tentunya berbeda dengan penyampaian sebuah cerita ya. Nah, berbeda. Nah, contoh ya. Oh, maaf. Nah, di sini dalam penyampaian kalimat tanya, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Jadinya berbeda. Semisal, contohnya ya, anak-anak memberitahu ibu, Bu, itu di dapur ada tikus. Nah, itu kan pengucapannya biasa ya. Nah, semisal itu pertanyaan, apakah sama? Beda. Nah, beda ya. Contohnya di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, di sini kita seperti bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, beda kan dengan apa yang saat kita memberitahu. Kalau memberitahu kan, Bu, di sana ada tikus. Nah, kan beda. Masa kita mengucapkan kalimatannya seperti kalimat pemberitahuan, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Beda. Nah, itu kan tidak bagus. Nah, jadi dalam penyampaiannya pun juga berbeda. Kita harus menggunakan intonasi kalimat tanya. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kayak gitu. Paham ya anak-anak? Nah, untuk hari ini itu saja pembelajarannya dari Bapak. Jika ada salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.